Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfaradisa Fridiasili Putri Almi dengan NIM 2002-021-173. Saya berasal dari Hukum Ekonomi Syariah kelas C. Di sini saya akan menjelaskan 6 topik studi Quran dan hadis yang sudah saya pelajari. Pertama-tama, terminologi dan historis Al-Quran. Secara terminologi, Al-Quran berarti kalam Allah yang diturunkan kepada nabinya Muhammad yang lafaz-lafaznya mengandung mukjizat. Membacanya mempunyai nilai ibadah yang diturunkan secara mutawatir dan ditulis pada mushaf, mulai dari awal surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Quran sendiri memiliki fungsi yakni sebagai pedoman manusia dalam menjalani kehidupannya di dunia ini. Secara historis, Al-Quran bermula pada abad 15. Masyarakat Jazirah terbagi menjadi dua, yakni utara dan selatan. Kehidupan masyarakat utara sangat dinamis, sedangkan masyarakat selatan kehidupannya nomaden. Masyarakat Jazirah mulai mengaktifkan kegiatan di Mekah seperti perdagangan dan kegiatan keagamaan. Namun, semakin berganti zaman, masyarakat Jazirah melakukan kejahilian di Mekah. Seperti kalah dengan nafsunya. Contohnya amer, berjudi, pelacur, dan masih banyak lagi. Yang kedua, masa turunnya. Al-Quran dibagi menjadi dua, yakni Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah sendiri diturunkan di Makkah pada waktu sebelum Hijriah selama 9 tahun, 9 bulan, dan 9 hari. Makkiyah ditujukan kepada rakyat Makkah. Makkiyah sendiri memuat kisah Nabi dan umat terdahulu. Selain itu juga memuat akidah. Makkiyah kebanyakan ayatnya pendek-pendek dan jumlah surahnya yakni 82. Di dalam surah-surah Makkiyah ada kata kala yang berjumlah 33 kali di Al-Quran dan terdapat ayat sejadah jumlahnya 15 ayat. Sedangkan di Makkiyah juga terdapat kalimat ya ayyuhan nas. Lalu Madaniyah. Madaniyah diturunkan di kota Madinah setelah Hijriah selama 12 tahun 5 bulan 3 hari. Madaniyah memuat hukum amaliyah dan bantahan terhadap ahli kitab. Madaniyah ditujukan untuk penduduk Madinah yang berjumlah 20 surah. Rata-rata ayatnya panjang-panjang. Di dalam surah Madaniyah terdapat panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Tujuan mengetahui Makkiyah dan Madaniyah yakni 1. Mengetahui mana ayat yang harus diturunkan terlebih dahulu dan belakangan. Yang kedua, menentukan ayat nasikh dan mansukh. Yang ketiga, mengetahui sejarah syariat. Yang keempat, menanamkan keyakinan umat dari sudut sejarah mengenai keabsahan Al-Quran. Lalu materi ketiga yakni nasikh dan mansukh. Secara etimologi, nasikh berarti isim fa'il yang memiliki arti yang menghapus, sedangkan mansukh adalah isim fa'il memiliki arti yang dihapus. Secara otoritas, para ulama membagi naskh dalam 4 macam. 1. Naskh Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, naskh Al-Quran dengan As-Sunnah. Yang ketiga, naskh As-Sunnah dengan Al-Quran. Yang keempat, naskh As-Sunnah dengan As-Sunnah. Tujuan mempelajari naskh dan mansukh yakni untuk mengetahui proses penetapan hukum serta penerapannya. Sedangkan hikmah mempelajari naskh dan mansukh yaitu 1. Menjaga kemaslahatan hamba. Yang kedua, pengembangan persyariatan hukum sampai kepada tingkat kesempurnaan. Yang ketiga, menguji kualitas keimanan mukallaf dengan cara adanya perintah yang kemudian dihapus. Yang keempat, merupakan kebaikan dan kemudian bagi umat, sebab apabila ketentuan naskh lebih berat daripada ketentuan mansukh berarti mengandung konsekuensi pertambahan pahala. Sebaliknya, jika ketentuan dalam naskh lebih mudah daripada ketentuan mansukh, itu berarti kemudahan bagi umat.
Selanjutnya materi keempat yakni nuzulul dan asbabun Quran. Nuzulul Al-Quran berarti memperingati turunnya Al-Quran, sedangkan asbabun Quran yaitu sebab-sebab diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara berangsur, yakni melalui dua teori, yang satu Lauhul Mahfudz, yang kedua malam Lailatul Qadar. Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauhul Mahfudz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah. Mempelajari nuzulul dan asbabun Quran memiliki tujuan: 1. Guna menjelaskan tentang persyariatan terhadap hukum. 2. Demi mengkhususkan hukum umum. Yang ketiga, membantu mutafsir memahami makna ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, materi kelima, Ijazul Quran. Ijazul Quran yaitu mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah. Gunanya sebagai bukti kebenaran para nabi dalam menyampaikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya yakni tuntunan dan arahan dari Allah itu memang bermakna. Materi terakhir yaitu Rasm Al-Quran. Rasm Al-Quran berarti ilmu yang mempelajari tentang penulisan mushaf Al-Quran. Rasm Al-Quran dapat disebut juga dengan Rasm Utsmani, Rasm Ar-Rudi, dan Nahwiyah. Rasm Al-Quran sendiri dihukumkan tauqifi dan bertujuan: 1. Untuk mencapai kemaslahatan sebagai upaya menghindari perbedaan bacaan dan penulisan. Yang kedua, memelihara Al-Quran hingga generasi mendatang. Jadi dapat ditarik kesimpulan dari 6 materi yang telah saya sampaikan berkaitan. Yang pertama, terminologi Al-Quran, yaitu Al-Quran merupakan mukjizat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah yang berguna sebagai pedoman manusia atau umat-umatnya dalam menjalani kehidupannya di dunia. Di dalam Al-Quran terdapat 82 surah Makkiyah dan 20 surah Madaniyah. Kita juga mempelajari nasikh dan mansukh yang berguna untuk mengetahui hukum-hukum yang dihapus. Lalu kita juga mempelajari nuzulul dan asbabun Quran, karena sangat tidak mungkin apabila kita mempelajari Al-Quran tanpa mengetahui asbabun Qurannya. Lalu kita juga mempelajari ijazul Quran yang merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwa ada benarnya Al-Quran itu. Yang terakhir, Rasm Al-Quran, yakni ilmu yang mempelajari tentang penulisan mushaf Al-Quran. Tujuannya juga untuk memelihara Al-Quran hingga generasi mendatang. Cukup sekian materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.